Sudah terhubung lewat sambungan Zoom bersama kami Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Iing Ihsan Hanafi, anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Dhani Amrul Ihdan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah bergabung dengan kita sore ini. Kita ingin konfirmasi, saya ke Pak Iing dulu. Pak Iing, ada keterlambatan pembayaran dari negara terkait penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit swasta. Ini persoalan Anda dan teman-teman di sana. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Iing? Iya betul. Jadi memang tadi kami dari rumah sakit swasta, terima kasih sudah berkontribusi juga untuk bisa melayani pasien COVID ini ya. Sebagai bentuk dharma bakti dari teman-teman yang bergerak di rumah sakit untuk memberikan pelayanan. Kami mengikuti anjuran dari pemerintah tadi untuk menambah kapasitas tempat tidurnya untuk di zona merah 40%, isolasi, terus 25% untuk ICU. Terus juga di zona tertentu juga 30% dan 20%. Tentunya memang kami kalau di rumah sakit swasta dalam menambah fasilitas ICU ataupun isolasi, tentunya kita memerlukan dana gitu ya. Nah, dana ini kami berharap bisa kami dapatkan dari pembayaran klaim ya. Ya, mudah-mudahan nih pembayaran klaim ini akan membantu kami untuk bersinergi supaya kami juga bisa lebih banyak lagi bisa melayani pasien-pasien yang berobat di kami gitu loh. Oke, Pak Iing, bisa lebih spesifik, pembayaran ini mencakup klaim yang mana saja, yang sedang berjalan atau yang dispute atau sejak term kapan nih? Sebetulnya klaim yang berjalan ada di situ, terus juga ada beberapa klaim yang memang dikembalikan, yang administrasinya harus diperbaiki oleh teman-teman di rumah sakit. Dan ini kita juga sudah melakukan perbaikan-perbaikan oleh teman-teman rumah sakit. Jadi kami berharap mungkin nanti ada perbantuan verifikasinya, baik itu oleh BPJS atau oleh kementerian. Karena ini sangat membantu sekali bagi kami di rumah sakit gitu loh Pak. Oke. Artinya kemudian ini masih menunggu beberapa perbaikan klaim untuk kemudian ditindaklanjuti ya. Saya ke Bang Dhani. Bang Dhani, ada keluhan seperti ini dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Kok bisa terlambat Bang? Ini persoalan administrasi aja atau ada kendala tertentu? Ya, pertama ini sepertinya memang kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di kantor staf presiden, jadi KSP itu ada namanya program KSP mendengar ya. Kita melihat langsung di lapangan, melihat proses bisnis yang terjadi baik itu di rumah sakit, klaim BPJS maupun juga penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Jadi ada 3 ekosistem itu yang memang saling terkait, saling terintegrasi, yang itu tidak bisa dipisahkan dalam proses layanan ini. Jadi rumah sakit itu kan memberikan kepada BPJS untuk diverifikasi. Dan di sini juga ada miss yang terjadi, dan ini kita harus minta kepada BPJS untuk melakukan percepatan karena ini kan prosesnya bukan proses biasa ya, ini extraordinary. Jadi BPJS juga kita dorong untuk menambah SDM-nya, juga kita dorong untuk lebih melakukan fleksibilitas lah di dalam melakukan verifikasi tanpa mengesampingkan good corporate governance-nya. Dan satu sisi juga di Kementerian Kesehatan dengan penyerapan anggaran yang memang masih di bawah 60% ini juga ini kita dorong untuk supaya bisa dialokasikan. Dan saya mendapat informasi bahwa di awal Februari itu nanti juga akan diturunkan pendanaan untuk pembayaran klaim rumah sakit. Jadi ini sebetulnya memang ada masalah administrasi yang terjadi di lapangan, tapi juga ada masalah kecepatan antar institusi yang harus kita dorong. Tapi solusinya bahwa ini sudah diselesaikan prosesnya untuk segera di bulan Februari awal itu bisa diturunkan untuk mempermudah juga teman-teman di daerah, di rumah sakit khusus rumah sakit swasta, ARSI di bawahnya Dr. Iing tadi untuk melakukan alih fungsi ruangan, baik itu alih fungsi ruangan rawat inap menjadi ruang isolasi maupun juga penambahan kapasitas ICU di beberapa daerah-daerah, khususnya daerah epicentrum. Oke, Bang Dhani, ini penting kemudian karena menyangkut juga dengan kekhawatiran masyarakat kalau kemudian ada pembayaran yang terlambat atau tidak dibayar sama sekali, optimalisasi pelayanan yang juga sedang digenjot oleh pemerintah untuk penanganan pandemi ini juga akan terhambat begitu. Tapi saya mau konfirmasi, yang sudah dibayar sampai kapan? Yang belum dibayar yang
klaim yang mana? Jadi itu kan case by case ya. Hmm. Dalam pemantauan kami itu semua case by case. Ada yang sudah dibayar semuanya penyelesaian beberapa rumah sakit. Tapi ada beberapa rumah sakit di bawah asosiasi rumah sakit swasta yang itu belum dibayar. Ada dibayarnya baru proporsi, baru ada yang dibayar 40%. Kemudian berkasnya ada yang kembali lagi ke rumah sakit untuk dilengkapi. Jadi memang rumah sakit juga ini memang faktor ada atau tidak ada pandemi. Ini masalah ini sering terjadi. Kalau rumah sakit ini ada masalah dalam pengkodingan, kodingan bermasalah administratif atau dokumentasi di dalam suatu proses clinical pathway yang belum clear. Ini sering terjadi, berkas itu dikembalikan. Ini sama juga, ada berkas yang, jadi dari tagihan, katakan tagihannya ada 1 miliar, mungkin ada beberapa yang 40% itu dikembalikan lagi karena belum clear dokumennya untuk diminta dilengkapi. Kan rumah sakit berpacu lagi itu dengan kecepatan, lengkapin lagi itu dokumen, ajukan lagi ke BPJS ke Kementerian Kesehatan. Jadi macam-macam Mas, variasinya itu macam-macam. Ada yang sudah dibayar, ada yang masih separuh, ada yang 40%. Jadi case by case. Karena dari catatan kami per Oktober sudah dibayar, tapi setelah itu masih belum ada pembayaran begitu ya. Saya ke Bang Saleh. Bang Saleh, Anda melihat kondisi seperti ini bagaimana? Apakah memang kemudian ini soal administrasi yang harus diselesaikan seperti biasa atau memang perlu ada evaluasi lagi? Jadi perlu saya jelaskan bahwa sebetulnya anggaran untuk pembayaran mereka yang terpapar COVID-19 itu sudah dianggarkan secara penuh pada tahun 2020. Jadi karena itu, jika misalnya ada sekarang rumah sakit yang belum terbayar, hakikatnya menurut kami ini adalah persoalan administratif murni. Tadi kebetulan saya sebelum dialog ini menelepon Dirjen Yankes untuk mempertanyakan sebetulnya masalahnya apa. Jadi tadi memang sudah dijelaskan ada beberapa jenis ini sebetulnya kendala. Kalau misalnya kendala yang pertama bisa jadi ini kendala administratif terkait dengan verifikasi yang dilakukan oleh BPJS. Ada mungkin syarat seperti yang dijelaskan oleh Pak Dhani tadi yang belum lengkap lalu diminta untuk dilengkapi. Dan tentu itu butuh waktu ya. Dan itu jika memang sudah terbukti nanti bahwa memang harus dibayar, pasti BPJS Ketenagakerjaan akan merekomendasikan untuk dibayar melalui Kementerian Kesehatan. Nah, karena itu kelihatan tadi setelah Oktober malah justru ada beberapa yang belum dibayar. Nah, yang setelah Oktober ini tentu mungkin juga sedang melakukan proses verifikasi. Tetapi perlu dicatat bahwa pada akhir tahun, yaitu pada bulan Desember dan juga Januari, memang Kementerian Kesehatan itu menyebutkan tadi kepada saya mereka belum diberi uang oleh Kementerian Keuangan karena memang itu kan akhir tahun. Kemudian ada evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan terkait dengan pelaksanaan yang dilakukan pada tahun 2020. Dan mereka memastikan nanti jika Kementerian Keuangan sudah menyetujui seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk dibayarkan, mereka akan segera melunasi hal-hal yang tadi dianggap tunggakan oleh rumah-rumah sakit swasta itu. Jadi sampai sejauh ini menurut saya memang ini masih persoalan administratif. Namun demikian tentu kita meminta pada Pak Iksan untuk memberikan data-data yang faktual tersebut pada kita. Kalau perlu ya berdasarkan rincian. Katakanlah misalnya yang dispute berapa, ya, yang berbeda pendapat antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan berapa, kemudian yang persoalan administratif yang sedang diajukan, kan masih ada juga yang diajukan ke BPJS Kesehatan dan perlu verifikasi, gitu. Kemudian berapa yang akhir tahun. Kalau di akhir tahun itu memang bukan tidak mau dibayar, tapi memang itu ada proses di mana ada pelaporan pada akhir tahun. Kan sampai batas tanggal tertentu kalau tidak salah pertengahan Desember, itu kan harus ada laporan keuangan negara. Itu harus diverifikasi lagi. Nah sementara pada bulan Januari ini sendiri, uang dari Kementerian Kesehatan belum diterima dari Kementerian Keuangan, yang tentu itu juga perlu adanya pendalaman yang akan nanti ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Tapi Kementerian Keuangan dalam hal ini saya dengar sudah berjanji akan melunasi itu. Nah kami di DPR tentu akan bekerja keras dan bersungguh-sungguh meminta dan mendorong pada pemerintah untuk segera menunaikan kewajiban mereka kepada rumah-rumah sakit. Kami tidak mau ada rumah-rumah sakit swasta yang sudah berjasa, sudah memberikan pelayanan, lalu agak mandek pelayanannya justru hanya karena terlambat pembayaran yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Nah ini tentu akan kami awasi. Dan karena itulah kami meminta kepada asosiasi rumah sakit tadi itu untuk memberikan laporannya kepada kami sehingga kami juga bisa punya data yang valid
dan tidak hanya mendengar dari apa yang dijelaskan oleh pemerintah. Gitu. Oke. Artinya kemudian masih harus dilihat bagaimana teknis dan juga kendala-kendala administratif tadi diselesaikan dengan mengikuti birokrasi yang berlaku begitu. Saya ke Pak Iing. Pak Iing, bagaimana kemudian dengan situasi ini untuk memastikan bahwa pelayanan bagi masyarakat ini tidak terhambat, Pak? Atau memang ada pelayanan yang tidak bisa maksimal dilakukan karena ada biaya yang dikeluarkan, tapi di satu sisi belum terpenuhi begitu. Apa solusi yang dilakukan saat ini oleh rumah sakit swasta dan teman-teman? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya kami terima kasih kepada Kementerian Kesehatan. Jadi sebetulnya kami sudah rutin setiap minggu kita pertemuan dengan Kemenkes ya, membahas hal-hal yang bisa kita akselerasi dalam melayani pasien COVID ini. Ya, jadi hal-hal ini juga memang sudah kami sampaikan ke Pak Menteri gitu ya. Nah, tadi yang terkait dengan pelayanan, masyarakat jangan khawatir, kami di rumah sakit tetap memberikan pelayanan yang terbaik, yang mutu yang kami miliki gitu. Jadi jangan khawatir untuk pelayanan baik itu di IGD, di isolasi ataupun di ICU. Ya, cuman memang tadi kami terhambatnya kalau misalnya kami pengembangan ya. Mudah-mudahan tadi sudah ada informasi dari Pak Dhani atau Pak Saleh, bulan Februari akan turun, jadi mohon dibantu untuk terus diingatkan agar kami semua juga terus bisa memberikan pelayanan yang optimal, Pak. Oke, artinya kemudian tidak ada halangan untuk melayani masyarakat walaupun kemudian pembayarannya masih tertunda atau belum dibayar sama sekali. Saya ke Bang Dhani. Bang, bagaimana komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan ya tentang komitmen bahwa soal penyerapan anggaran ini memang didorong untuk cepat. Yang kedua tadi itu kita terima kasih ya pemerintah, terima kasih sekali itu Pak Iing, teman-teman asosiasi rumah sakit swasta dan semua rumah sakit yang tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, bahkan tidak menjadikan ini sebagai kendala yang signifikan untuk terus melayani masyarakat. Itu terima kasih. Nah, komitmen itu tidak usah dilakukan lagi karena anggarannya juga sudah ada. Pak Soleh juga tadi sudah menyampaikan bahwa anggaran juga sudah disiapin. Memang ini ada masalah kemarin soal DIPA segala macam. Lagi masalah administratif ini sebetulnya yang bisa diselesaikan dengan sebuah proses extraordinary lah. Yakinlah bahwa ini akan segera diselesaikan dan teman-teman rumah sakit juga tetap bersabar untuk menunggu proses ini dan sambil juga melihat pembenahan sistem internal, perbaikan ke dalam, terutama yang berkaitan dengan coding dan pencatatan dan seterusnya, sehingga proses ini juga sama-sama bisa percepat. Dan semua pihak mendukunglah rumah sakit perbaikan sistem pengkodian, manajemen pencatatan dan verifikasi. BPJS juga melakukan penambahan SDM dan verifikasi yang lebih cepat lagi. Demikian juga Kementerian Kesehatan juga mempercepat penurunan dananya ke rumah sakit. Oke, baik. Terakhir saya ke Bang Soleh. Bang Soleh, bagaimana sebagai wakil rakyat menenangkan masyarakat untuk memastikan bahwa ini bukan satu hal yang perlu dikhawatirkan. Tentu pengawasan dari Anda juga evaluasi akan terus berjalan? Jadi sebetulnya memang ini tidak perlu dikhawatirkan. Termasuk juga rumah-rumah sakit swasta tidak perlu khawatir karena memang sudah ada Permenkesnya yang mengatur bahwa setiap orang yang sakit COVID-19 akan ditanggung oleh negara dan itu masih berlaku Perpres itu, Kepmenkes itu. Nah, ini kan persoalan bukan yang baru sebetulnya. Ini kan juga sering terjadi pada BPJS Kesehatan. Dan selama ini kan BPJS Kesehatan juga defisit, bahkan puluhan triliun. Tetapi dalam konteks ini pemerintah tetap membayari dan tetap dipenuhi. Kita bayangkan saja untuk mereka yang datanya data PBI, artinya yang gratis, itu kan setiap tahun itu bahkan puluhan triliun ya. Jadi untuk tahun 2021 kalau nggak salah saya kemarin itu sudah dianggarkan sebesar 45 triliun. Nah itu kan sebetulnya ada anggarannya. Jadi apalagi khusus yang terkait dengan COVID-19 ini, saya kira pemerintah tidak main-main. Apalagi kita juga tahu pemerintah melebarkan defisit anggaran kita itu sebetulnya tujuannya adalah untuk penanganan COVID ini. Jadi karena itu sekali lagi ini mungkin hanya persoalan waktu. Dan kalau nanti ternyata ada kendala dan nanti pada bulan Maret juga belum dibayar misalnya seperti itu, tentu kami akan turun tangan untuk juga membantu teman-teman di asosiasi rumah sakit karena kita sama
Kami adalah bagian dari masyarakat yang juga membutuhkan pelayan dari rumah sakit swasta itu, Oke. dan karena itu tentu kami akan mengadvokasi mereka untuk supaya ya rumah-rumah sakit ini dibayar secara penuh tanpa ada kendala dari pemerintah gitu. Oke, baik. Komitmennya sudah ada. DPR juga akan mengawasi bagaimana komitmen itu dijalankan oleh pemerintah, dan pemerintah juga sudah meyakini itu, dan pihak rumah sakit juga meyakini masyarakat bahwa pelayanan akan tetap maksimal diberikan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan kita sore ini.